Selamat datang di episode terbaru drama kolosal di dapur kami yang kali ini berjudul Misi Bebek Cerewet Mengusir Hantu Nasi Goreng di Kepala Mama. Pagi itu, dapur bukan lagi tempat masak, tapi jadi medan perang bagi Mama yang sudah pakai ikat kepala ala ninja. Musuh utamanya, sebuah kertas kuning di kulkas yang tulisannya lebih galak dari penagih hutang. Turun 5 kilo atau kondangan jadi bencana. 3 tanda serunya seolah-olah berteriak, "Jangan sentuh nasi itu, Mama." Saat Arif dan Ayah dengan santainya menyendok nasi uduk yang aromanya sampai ke kelurahan sebelah, Mama cuma bisa mematung sambil pegang sendok kayu. Tangannya gemetar, matanya melotot ke arah nasi, seolah-olah butiran beras itu sedang mengejeknya. "Ayo mah, ambil aku kalau berani." Ayah yang sudah kenyang melihat drama ini cuma bisa senyum tipis sambil menyeruput kopi. "Mah, itu wajah kok tegang amat, mau diet atau mau ikut ujian CPNS?" goda Ayah. Yang dibalas Mama dengan lirikan maut yang bisa bikin kopi Ayah langsung jadi es. Hari kedua, diet zero kalori dimulai. Tanpa nasi, tanpa mie, cuma air putih dan harapan. Setiap kali perut Mama bunyi keroncongan, Mama mencoba menganggapnya sebagai suara musik orkestra. Padahal mah aslinya sudah mau pingsan saking laparnya. Masuk hari ketiga, Mama datang ke arisan dengan gaya paling percaya diri. Merasa sudah jadi juara dunia diet karena berhasil tidak makan nasi 2 hari. Tapi begitu sampai di sana, pandangannya langsung terkunci pada sebuah objek yang lebih berkilau dari berlian. Brownies coklat yang masih berasap. Di mata Mama, brownies itu mendadak jadi ukuran raksasa. Warnanya coklat HD dan aromanya seolah-olah punya tangan yang melambai-lambai memanggil namanya. "Cuma 1 potong, Ma, gak bakal bikin bumi kiamat," bisik setan kecil di pundak Mama. Malamnya, Mama berdiri di atas timbangan dengan perasaan berdebar seperti nunggu hasil pemilu. "Hah? Naik 300 gram? Ini timbangannya pasti rusak atau ada jinnya," teriak Mama sambil goyang-goyangin mesin malang itu. Akhirnya Mama menyerah dan scroll HP, tapi isinya malah foto-foto model yang perutnya rata kayak jalan tol. Mama langsung baper. Kenapa mereka bisa makan pizza tapi tetap langsing, sedangkan aku cuma hirup aroma bakso saja langsung naik 1 kilo. Senin pagi, Mama makin nekat dengan diet intermittent fasting, alias puasa sampai jam 1 siang. Jam 10 saja Mama sudah mulai bicara sama cicak di dinding, saking halusinasi karena perut sudah demo besar-besaran. Begitu masuk dapur dan melihat pisang goreng sisa tadi pagi, visual pisang itu mendadak jadi 4K di mata Mama. "1 gigit saja gak bakal ketahuan," bisik Mama, tapi baru masuk mulut, rasa bersalahnya langsung sebesar gunung Merapi. Karena sudah kadung gagal, jendela makan jam 1 siang berubah jadi festival balas dendam makan 2 piring nasi. Sorenya Mama cuma bisa guling-guling di sofa sambil nyesel. Kenapa aku ini lemah banget kalau urusan perut? Masuk hari Rabu. Pagi ini Mama sok ilmiah dengan download aplikasi hitung kalori. Setiap remah kerupuk ditimbang kayak emas. Rara yang lewat cuma geleng-geleng. "Ma, itu aplikasi buat bantu diet, bukan buat bikin Mama jadi stres kayak ngerjain skripsi." Tapi aplikasi itu langsung error mental saat Mama harus pesan GoFood buat makan malam keluarga. Foto martabak manis di layar HP Mama mendadak jadi super besar, warnanya sangat menggoda, sampai-sampai Mama merasa bisa mencium baunya dari layar. Minggu terakhir sebelum kondangan, Mama masuk ke fase putus asa. Diet air putih doang. Mama jalan sudah kayak zombie, pucat, lemas, dan setiap lihat Ayah, Mama malah teringat paha ayam goreng. Esok harinya, Ayah yang sudah tidak tega akhirnya narik Mama duduk di sofa. "Mah, Ayah mau tanya, Mama mau ke kondangan sebagai istri Ayah yang cantik dan ceria, atau sebagai pemeran film horor yang kurang darah?" Mama mau marah tapi gak ada tenaga, cuma bisa cemberut. "Jangan diet deh Ma, berat, biar Dilan aja, biar Ayah aja," canda Ayah yang bikin Mama akhirnya ketawa kecil di tengah lemasnya. Ayah bawain segelas air hangat dan 1 buah pisang yang beneran. Mama makan sambil nangis drama. "Aku gagal lagi, Ayah." Dan Ayah cuma mengelus kepala Mama sambil bilang,
Mama nggak gagal, cara mama saja yang terlalu ekstrim. Malam itu, meja makan jadi saksi perdamaian. Mama makan nasi, tapi porsinya masuk akal. Nggak ada lagi mata-matai kalori. Yang ada cuma suara tawa Arif dan Rara yang senang melihat mamanya nggak jadi zombie lagi. Sore harinya, ayah melihat mama duduk melamun di teras sambil menatap kosong ke arah jalan. Ayah datang membawa teh hangat dan bertanya pelan, "Lagi mikirin apa, Mah? Kok kelihatannya berat banget?" Mama menoleh dengan wajah lesu. "Ya, sebenarnya masalahnya bukan di perut, tapi gambarnya muncul lagi. Nasi goreng sisa tadi pagi itu mendadak jadi raksasa di pikiranku." Ayah mulai ceramah pakai gaya ustadz tapi santai tentang filosofi lebah. Lebah itu cuma cari yang baik-baik, Mah. Kalau pikiran mama diisi gambar makanan berlemak terus, hasilnya ya stres, jelas ayah. "Sekarang coba deh mama audit, itu pikiran isinya apa saja?" tanya ayah. Mama baru sadar, selama ini dia asik makan gambar martabak dan gorengan lewat matanya sendiri sebelum beneran makan pakai mulut. Itu namanya keracunan visual, Mah, kata ayah sambil ketawa. Ayah menjelaskan kalau setiap kali mama lihat makanan, mama sendiri yang bikin gambar itu jadi raksasa di dalam otak. "Sini, ayah kasih trik sulap pikiran," ajak ayah. Ayah minta mama tutup mata dan bayangkan brownies coklat yang tadi bikin mama hampir pingsan karena pengen. "Sekarang bayangin brownies itu warnanya luntur, jadi abu-abu kayak film jadul," tuntun ayah. "Terus bikin gambarnya jadi kecil banget, sebesar kancing baju, dan taruh di pojok sana yang jauh." Mama mulai mengikuti, membayangkan brownies raksasa tadi sekarang cuma jadi titik kecil yang gak ada rasanya. "Bikin suaranya jadi kayak orang bisik-bisik dari jarak 1 kilometer, Mah," lanjut ayah. Dan bagian paling gongnya, ayah bilang, "Sekarang munculin suara bebek lagi marah-marah di depan brownies itu." Mama langsung tertawa terbahak-bahak karena brownies yang tadinya seksi sekarang jadi kelihatan konyol. Ajaibnya, pas mama buka mata, rasa lapar yang tadi kayak naga mendadak jadi kayak semut. Ayah cuma angkat jempol. Nah, filmnya sudah diganti kan? Sekarang mama yang pegang remote kontrolnya. Jadi lebah itu pilih yang terbaik buat tubuh karena sayang, bukan karena terpaksa atau takut timbangan, Mah. Mama manggut-manggut, merasa baru saja dapat ilmu sakti dari pendekar dapur. Besoknya di supermarket ada promo mie instan beli 5 gratis 1, warnanya merah menggoda banget. Mama hampir saja lari ke sana, tapi mama langsung berhenti dan tutup mata sebentar. Di kepalanya, mama langsung edit itu bungkus mie jadi hitam putih, dikecilkan, terus dikasih suara bebek lagi ngomel. Mama ketawa sendiri di tengah lorong supermarket sampai diliatin orang-orang, tapi mama bodo amat. Mama pulang dengan tenang, cuma bawa sayuran dan buah segar. Gak ada lagi perang batin, gak ada lagi drama tarik-tarikan dompet sama tukang gorengan. Pas makan malam, Rara sampai heran melihat mama makan pelan-pelan sambil senyum. "Mah, mama lagi kerasukan atau gimana? Kok makannya gak kayak lagi dikejar macan?" tanya Rara yang bikin seisi meja ketawa. Besok paginya, mama berdiri di depan kulkas dengan wajah segar. Mama melihat kertas kuning turun 5 kilo itu. Terus mama copot pelan-pelan sambil bilang, "Maaf ya, kamu sudah nggak laku di sini." Mama ambil kertas biru muda yang warnanya adem banget di mata. Mama tulis mantra baru dari ayah. "Makan yang baik, hasilkan yang baik. Jangan merusak diri sendiri." Ternyata benar kata ayah, rahasia diet itu bukan di mulut, tapi di editing pikiran. Kalau kita bisa kontrol gambar yang masuk ke kepala, badan kita otomatis bakal nurut tanpa perlu diajak berantem. Buat kalian yang merasa timbangan adalah alat penyiksa paling kejam di dunia, mungkin kalian salah setting film di kepala. Coba deh lihat martabak itu sebagai gambar kecil yang gak penting. Pasti rasanya bakal beda. Jangan biarkan makanan jadi bos di hidup kalian. Jadilah editor yang pintar buat film mental kalian sendiri. Karena hidup itu terlalu berharga kalau cuma dihabiskan buat musuhan sama nasi putih. Kalau kalian suka tips ganti film ala mama ini, jangan lupa tulis di komentar bebek keren. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Newbie Academy, tempat kita belajar jadi lebah di dunia yang penuh racun.
Be smart, gaskeun, good vibes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.